Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Belitung, hadir Ketua Komisi 2 Kabupaten Belitung, hadir Sekretaris Komisi 2 Kabupaten Belitung, Wakil Komisi 2 Kabupaten Belitung, anggota Komisi 2 Kabupaten Belitung, anggota Komisi 3 Kabupaten Belitung, yang saya hormati Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Belitung, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, yang saya hormati Kepala Satpol PP Kabupaten Belitung, Pak Henry, yang saya hormati Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belitung, hadir atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Pak Henry, yang saya hormati Kepala UPT ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Ebri, yang saya hormati Kepala Badan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekda Kabupaten Belitung, Ibu, yang saya hormati Camat Tanjung, yang saya hormati Kepala Desa Air Raya, yang saya hormati Koordinator Forum Peduli Lingkungan Dusun Air Raya Timur 1 Desa Air Raya, yang saya hormati dari mana? Dari PT Aku ya? Oh, dari PT Aku. Yang saya hormati Bapak, benar Pak? Oh, perwakilan saya. Terima kasih sudah hadir di sini. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita hadir di dalam ruang rapat Banmus ini dalam rangka pembahasan terkait polusi akibat aktivitas penambangan dan pengiriman pasir oleh PT Aneka Kaulin Utama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, RDP ini adalah rapat dengan pendapat Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita dapat mencarikan solusi bagi masyarakat yang katanya terdampak dari aktivitas pengangkutan dan pengiriman pasir tersebut. Mungkin itu kata pembuka dari saya. Pertama-tama saya beri kesempatan ini untuk dari perwakilan Forum Peduli Air Raya Lingkungan untuk menyampaikan keluhan maupun keresahan yang selama ini yang dialami dari masyarakat sekitar. Kepada Bapak perwakilan kami persilakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan pendapat dengan anggota DPR terkait permasalahan dengan pengiriman pasir oleh DPR. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait masalah yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Koordinator kami Bapak Irwan tidak dapat hadir bersama kita karena beliau berada di Jakarta
untuk mengurus anaknya yang sedang sakit. Kawan-kawan, rekan-rekan warga di Sungai Raya Timur Satu Keberatan, yang pertama adalah terjadinya polusi yang sangat mengganggu lah, terutama pada saat ini, di mana ya debu berceceran melakukan pasir dengan mobil yang kurang lebih 150-an mobil. Banyak polusi yang terjadi, polusi suara, polusi udara, polusi bumi dan sebagainya. Yang keduanya adanya kurangnya keamanan dan kenyamanan lalu lintas di jalan murai. Karena pada saat mereka ada pengirim barang luar biasa, Pak. Kalau kita lihat dari Jalan Sudirman sampai menuju ke tempat itu, mereka tuh kadang-kadang ya, mencari mungkin lebih cepat banyak trik. Apa itu? Untuk mendapatkan setoran yang lebih banyak. Jadi mereka akan berlomba-lomba. Jadi kadang-kadang masyarakat itu terganggu. Yang ketiganya, karena ikon Bukit Pasir itu sudah cukup membanggakan, tak usah lagi kita berbicara dengan Danau Birunya. Kemarin Danau Biru sudah sangat rusak, tapi tidak dibanggakan. Jadi yang dapat dibanggakan adalah Bukit Pasirnya. Nah, jadi ikon desa air raya, khususnya untuk dusun air raya Timur Satu, kalau diambil itu tidak ada lagi. Sementara kalau sudah rusak itu, para turis-turis pun yang datang ke sini itu seakan-akan tidak mampir lagi di situ. Ya, karena tidak ada lagi ikon yang bisa dibanggakan. Coba yang dapat kami sampaikan, ya kita berharap mudah-mudahan dari pertemuan ini membawa hasil yang terbaik ya untuk kita semua, khususnya untuk warga di dusun air raya Timur Satu. Nanti hal-hal yang kurang mungkin dapat disampaikan teman. Demikian Pak, saya dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya PT Aku tersebut di sana lebih kurang selama 70 tahun. Udah ya, udah melaksanakan aktivitas di situ kan. Udah numpuk pasir kalau gitu dari 70 tahun yang lalu mungkin udah numpuk pasir Pak ya? Belum Pak. Oh belum ya? Kalau dulu cuma tambang kaulin, sekarang pasirnya mungkin untuk reklamasi sudah dijadikan bisnis lagi Pak. Oh. Bagaimana untuk bentuknya kalau pasirnya dijual gitu. Kemudian di sini kan Pak, tadi saya bilang penjelasan Bapak bahwasannya sudah ada sebenarnya awalnya kesepakatan antara pihak dari masyarakat dengan PT Aku. Sudah berapa lama Pak berjalan itu Pak? Kurang lebih hanya berapa kali Pak. Jadi dari PT ya global tadi 3 kali pengiriman. Kelihatannya ada permasalahan, akhirnya nggak dipakai lagi Pak. Padahal kita sepakat setiap kali pengiriman itu sudah ada kesepakatan Pak. Nah, di atas materai bahwa setiap kali pengiriman akan memberikan kompensasi 2 juta dari pengangkutannya. Kemudian dari PT Aku telah dikirim pasir sebesar 2 juta. Baik Pak, yang saya dapat saya tangkap artinya selama 3 kali pengiriman PT Global 1 kali memberikan 1 juta kompensasi, PT Aku 2 kali pada tanggal 3 dan 8 Maret tahun ini Pak, 2025. Oke Pak. Mungkin selanjutnya kita minta apa nih minta. Baik kalau gitu mungkin kita minta keterangan atau jawaban dari PT Aku kepada perwakilan PT Aku. Bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Royan Wahyu Setiawan. Saya di sini
kami bertiga Pak. Jadi saya Royan Wayu-Setiawan, di sebelah saya ini ada saya Royan Wayu-Setiawan di sini sebagai Kepala Teknik Tambang PT Aneka Kaulin Utama. Di sebelah kiri saya ini ada Ibu Ina Istiana. Beliau personalia dan juga merangkap sebagai kalau bahasa sederhananya humas kami Pak. Public Relationship-nya PT Aneka Kaulin Utama. Dan di sebelah beliau ini ada Ibu Herlina. Beliau sebagai PPIC, perencanaan produksi. Nah, jadi terkait dengan pengiriman dan lain-lain itu ke beliau. Baik, izin menyampaikan Bapak sekaligus menanggapi apa yang tadi Pak Saifuddin, perwakilan dari Forum Peduli Lingkungan Dusun Air Raya Timur 1. Oke, terkait poin pertama tadi yang saya tangkap itu terkait kontribusi. Jadi ini yang perlu kami luruskan, bahwa kontribusi ini secara ini tidak ada dengan PT Aneka Kaulin Utama Pak. Jadi waktu itu PT Aneka Kaulin Utama memang bekerja sama dengan PT Wahana Lintas Global. Kerjasama ini dalam bentuk untuk transportasi tongkang dari Tanjung Padang menuju ke Pelabuhan Marunda, Jakarta. Nah itu perlu digarisbawahi bahwa tadi kesepakatan kompensasi yang sudah diberikan antara para pihak tadi dengan Bapak yang sudah terlaksana selama kurang lebih 3 kali ya Pak ya? 2 kali. Itu antara PT Wahana Lintas Global dengan para Bapak ini tadi yang bernamakan Forum Peduli Lingkungan Dusun Air Raya Timur 1. Nah, jadi kami dari sini memang ada memberikan Pak Jun waktu itu. Tapi kompensasi ini bukan namanya kompensasi, tapi ini dalam bentuk bantuan. Karena pada waktu itu bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Jadi perusahaan memberikan bantuan untuk membantu sumbangan ya Pak untuk masyarakat sekitar. Itu yang pertama terkait kontribusi atau kompensasi yang dimaksud tadi. Terus terkait agak ini kurang ini ya kalau kami dianggap bahwa kehadiran perusahaan yang kurang lebih selama 70 tahun kalau dianggap tidak ada memberikan kontribusi, ya itu kami rasa kurang benar di kami Pak, karena bisa dilihat nanti mungkin untuk lebih detailnya bisa dikasih sama Ibu Ina. Itu perusahaan itu memang diwajibkan untuk terhadap pertanggungjawaban sosial, dan itu sudah dijalankan Pak. Setiap tahunnya dijalankan dan dilaporkan apa-apa kegiatan dan apa bentuk pertanggungjawaban sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Itu nanti mungkin Bu Ina bisa dipaparkan jika diizinkan. Terkait itu yang ini ya menanggapi bahwa kehadiran perusahaan selama 70 tahun yang tidak memberikan kontribusi sama sekali. Terus terkait bangkitan transportasi, karena adanya kegiatan jadi PT Aneka Kaulin Utama ini memang komoditas utama bahan galiannya itu adalah kaulin, dan pasir itu adalah produk sisa hasil pengolahan kaulin atau SHP atau by-product. Yang sejak tahun 2019 lalu kita sudah berproses dan sudah mendapatkan persetujuan untuk pengusahaan pasir tersebut Pak. Jadi memang geliatnya baru terasa di awal tahun 2025 ya, mulai kita, karena memang kesusahan kami juga untuk mencari buyer Pak. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya PT Aneka Kaulin itu sendiri sudah bisa mengusahakan produk samping ini yang berupa pasir tadi sejak tahun 2020 Pak, dan itu tercantum di dalam dokumen rencana kerja dan anggaran biaya yang disahkan sama pemerintah. Terkait efek tadi yang disampaikan oleh Pak Bapak yang dari Forum Peduli Lingkungan Dusun Air Raya Timur 1, bangkitan transportasi memang kami akui
ada Pak. Dan itu juga sudah kami paparkan di dalam dokumen lingkungan bahwa atas rencana aktivitas pada saat di 2019 itu kami mengajukan permohonan untuk mengajukan pengusahaan pasir ini. Di dalam dokumen lingkungan itu memang tercantum bahwa salah satu dampak yang akan dirasakan dan akan terjadi atas rencana pengusahaan produk samping ini yaitu berupa bangkitan transportasi. Sejauh ini perusahaan selalu berkomitmen dan menjaga itu Pak. Jadi untuk kalau meniadakan tidak mungkin, tapi berusaha untuk meminimalisir. Pertama dengan cara mengatur trip pengangkutan, dan makin kesininya kami juga sama-sama dengan, karena kami juga menggunakan perusahaan lain untuk pengangkutannya, untuk akhirnya. Jadi kami senantiasa memperingatkan kepada jasa angkutan ini untuk yang pertama tidak kebut-kebutan, terus untuk lebih memperhatikan lagi kendaraan saat melaju di daerah-daerah yang rawan, kayak seperti rawan padat penduduk dan lain sebagainya. Dan setelah mengakhiri kegiatan, kami dari perusahaan itu melakukan pembersihan Pak. Jadi sweeping di jalan, kalau misalkan ada tumpahan ceceran itu kami bersihkan, terutama untuk daerah-daerah keluar masuk kegiatan loading dan unloading pasir di baik pasir maupun kaulin di PT Aneka Kaulin Utama. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak. Kurang lebih kami minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mungkin ya, Pak Saiful bilang bahwa selama 70 tahun ini perusahaan berdiri, di sini menyebutkan bahwa perusahaan kurang aware, kurang peduli dengan masyarakat. Perlu diketahui Pak, kita itu berfokus pada PT AMPU berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Kita mengutamakan sehat, pendidikan dan kesehatan. Sejak 2021 sampai dengan 2025 ini, kita juga sudah membantu Desa Air Raya Pak. Tahun lalu itu ada 56.215.600 yang sudah kita keluarkan untuk warga desa sekitar. Untuk kesehatannya itu 24 juta, di mana kita mengadakan hitanan massal Pak untuk anak-anak warga desa Air Raya. Bukan hanya hitanan massal saja, kami juga memberikan bingkisan sekolah untuk anak, mulai dari tas, ATK dan lain sebagainya juga. Untuk pendidikan juga kami memberikan bantuan. Di situ kan kita ada SDN 46 ya Pak, yang di pinggir jalan. Kami melakukan pembuatan pemasangan teralis jendela sekolah Pak, rolling door, berdonasi untuk buku bacaan belajar, bahkan menyumbang laptop juga, pembuatan sarana dan prasarana halaman sekolah sepanjang 400 meter, yang sekarang mungkin anak bapak ibu yang sekolah di SDN 46 bisa lihat ya, itu halaman sekolahnya udah bagus dari yang tanah. Bahkan beberapa kali saya lihat di situ pihak kantor desa mengadakan acara di SDN 46 di situ, karena itu udah kita semen, udah kita rapikan, bahkan saluran banjir yang ada di sekolah pun itu udah kita rapikan. PT AMPU juga sudah memberikan bantuan juga ke sekolah SLBN Tanjung Pandan, juga kegiatan lainnya juga. Kami juga sudah melakukan kegiatan mulai dari 2022 kemarin, itu hitanan massal yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Belitung. Dan mungkin udah lebih dari 10 tahun ya Bu. Kita juga setiap lebaran selalu ada pembagian daging sapi Pak. Itu ke 140 warga, mungkin sekitar 140 kilo. Itu daging sapi kita selalu bagikan ke
warga desa Airaya, tukang gali kubur, penjaga masjid, kaum duafa, fakir miskin, dan lain sebagainya. Bukan hanya bantuan dana, PT Aku juga memberikan bantuan pasir, kayak misalnya yang tergenang air, pembangunan masjid, halaman masjid, rumah warga yang tergenang, renovasi masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Itu Pak, di data kita Pak, dari 2018 sampai dengan saat ini itu ada sekitar 762 truk yang udah kita kasih ke desa ya untuk bantu. Bahkan waktu pembangunan masjid Airaya itu ada 300 truk yang kita kasih ya, gitu. Mungkin sekitar sekarang udah kasih ke warga desa itu sekitar 3.810 ton yang kita sumbangkan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang warga desa, oh PT Aku ini pelit banget soal pasir, itu tidak sama sekali gitu. Kita mempermudah asalkan memang diperuntukkan untuk warga dan ada memang jelas supaya tidak pasirnya tidak diperjualbelikan oleh orang lain tentunya ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi data pasir yang keluar pun untuk warga itu jelas, dan saat ini itu dari 2018 sampai 2024 itu 762 truk Pak gitu. Sudah Ibu? Iya, itu aja yang dapat. Mohon maaf, dikarenakan ada keperluan mendadak yang sifatnya urgent. Jadi untuk biar lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, kita langsung aja. Jadi kita menanggapi langsung dari Bapak siapa ya Pak Saifuddin ya. Tujuan RDP yang yang diminta kepada kami adalah terkait dengan ada 3 poin penolakan Pak ya. Tidak kita membicarakan tentang berapa dapat, berapa diberi, ya gitu ya. Jadi makanya ditanggapi dari PT Aku yang sudah dikasihkan ke pihak warga. Sedangkan RDP yang diminta adalah pertama, terjadinya polusi yang sangat mengganggu. Yang kedua, keamanan lalu lintas jalan murai. Yang ketiga, ikon Bukit Pasir, ya Pak ya. Jadi di sini saya memberikan suatu pemaparan sedikit Pak ya. Apa yang dijelaskan dari Bapak Saifuddin ya tadi terkait adanya seperti MOU sedikit kesepakatan adanya penambangan di wilayah dusun Airaya, pengangkutan pasir, yang kalau saya dengar pemaparan dari Bapak tadi adalah terkait adanya tidak ada sepakat, makanya bergejolak, gitu kan? Kalau bersepakat berarti nggak gejolak Pak, nggak bergejolak. Sebenarnya sepele Pak, tinggal berkoordinasi kepada pihak PT Aku, kan mereka tidak gede, bukan 200 juta, 2 juta Pak. Berarti kan ini sebenarnya ya bisa mediasi musyawarah desa sebenarnya. Nah, tapi di sini karena memang sudah kami adakan RDP. Nah, kalau polusi, apa boleh buat kita bahas di sini. Berarti tidak menjadi masalah DPR untuk menjadi kualifikasi antara kami diberi apa enggak, yang begitu Pak. Ya, enggak boleh. Ya, di sini adalah gimana caranya mencarikan solusi. Kalau memang ibaratnya sepakat adanya kesepakatan kami dengan nominal yang seperti yang sudah terjadi, ya silakan. Berarti kan tidak ada masalah polusi. Polusi ini disebabkan karena tidak terjadi kesepakatan. Begitu Pak ya? Sebenarnya semenjak ini berjalan sudah ada polusi Pak. Kalau menurut saya Pak ya, karena IUP yang kami dapat di sini adalah audit Pak. Pasir tidak banyak debu Pak. Kalau audit pasti banyak debu Pak. Ya, jadi sebenarnya PT Aku ini sangat sepele. Sebenarnya kenapa ibaratnya sampai dibawa ke karena DPR gitu ya, karena kalau sepakat disepakat aja gitu ya. Nah, tinggal ibaratnya mungkin kalau cuma masalah cuman PT Aku tidak membantu dalam tahap pengiriman pasir sekarang, tidak ada kesepakatan. Kami sudah mencoba mediasi tadi Pak ya, tidak mediasi bulan Mei kemarin, ternyata tidak ada kesepakatan. Dan tanggapan dari Pak Royan tadi bahwa
bukan kesepakatan mereka, tapi dari pihak PT Global kan. Nah, gini Pak, polusi memang terjadi polusi Pak. Makanya nanti kami akan tanya di sini ada kelompok hidup, ya, biar ibaratnya rapat dengan pendapat sekarang ini terjalin. Jadi tidak terfokus dengan nominal. Tadi kan nominal terus, kami tidak beri, kamu kadang beri, kami begini. Nah, kan enggak. Sedangkan judul sini Pak masalah polusi. Nah, kalau kita mau bahas itu terus, berarti akan ketemu Pak poin keduanya, poin ketiganya. Ini kan permintaan forum Pak ya. Nah, jadi kita minta pendapat nanti Pak. Nah, apakah ada dokumen lingkungan terkait aktivitas PT Aku selama ini, sehingga kalau terjadi dampak berarti kan ada CSA untuk menangani itu. Karena sekarang sudah 70 tahun mereka berada di Kabupaten Belitung. Nah, dijawab dari Ibu tadi Humas bahwa sudah. Nah, sekarang polusi yang mana? Nah, kita bahas polusi dulu. Jangan mau ke angkutan pasir dulu Pak. Karena di situ IUP yang kami terima dokumennya baru IUP Kawin. Belum ada perizinan dokumen angkut pasir. Walaupun di poin yang saya baca tadi dari perizinan mereka itu ada di poin kewajiban mereka adanya pengusahaan komoditas tambang lain yang ditemukan di dalam IUB dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dan bentuk badan usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nanti kita minta. Nah, berarti mengenai dengan pengiriman pasirnya. Gitu. Nah, apakah nanti kita juga minta pendapat dari Bu Ekbar? Seharusnya di sini Mbak Penda ada nggak Mbak Penda? Banyak. Nah, baru kita kaitkan lagi nanti ke tata ruang kita. Nah, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari pemaparan Bapak Saifuddin, ini bukan masalah polusi sebenarnya, karena kesepakatan Pak. Nah, sebenarnya pemaparan dari Bapak tadi, ya polusi tidak bicara kesepakatan Pak. Nah, gitu. Nah, ya, silakan Pak. Kita akan membicarakan dari awal Pak, masalah kronologisnya. Yang ditanggapi tadi ya bukan masalah ininya, ditanggapi juga dari beliau tadi ya tentang kontestasinya. Nah, kalau bicara kontestasi, memang kami sudah sepakat dengan Direkturnya malah. Direktur PT Global maupun Direktur PT Aku. Baik Pak. Jadi begini Pak Saifuddin. Dengan RDP ke DPR, Ya. 3 poin kan yang diajukan. Sekarang yang minta RDP adalah Forum Peduli Lingkungan Air Raya. Mau kita luruskan untuk kesepakatan atau kita bahas yang 3 poin ini? Nah, poin ini intinya seperti ini Pak. Memang yang dibahas tidak cuma tadi dari kronologis inilah. Nah, kalau sudah dibicarakan tadi masalah apa itu yang lain, Ya, berarti gini Pak ya. Berarti kita ulas semua Pak ya. Nanti kita berikan rekomendasi Pak ya. Nah, itu kan kita tetap mengacu dengan permintaan dari masyarakat RDP ke kami gitu Pak ya. Nah, jadi mungkin mau menjelaskan? Silakan ya, kita minta penjelasan dari Pak Sudianto. Baik, terima kasih pimpinan rapat, yang saya hormati pimpinan rapat beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan Bamus ini. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mungkin tidak akan panjang lebar Pak. Sebenarnya tanggal 20 Mei itu ketika kita rapat Bamus ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Belitung terkait permasalahan ini sebenarnya. Tidak, poin-poinnya sama, tidak. Nah, poin yang pertama ini memang terkait permasalahan cepat atau lambat jalan ini pasti akan rusak Pak. Itu poin yang pertama, karena tonasenya lebih jelas itu. Melanggar aturan jelas, itu sudah melanggar aturan satu. Tidak, karena kepedulian saya kan masih dari lingkungan situ Pak. Tidak. Yang kedua ini polusinya seperti ini. Pasir itu kan jatuh di jalan, ya, bukan debunya. Tidak. Ini harus kita luruskan. Pasir itu kan begini. Terus yang membahayakan ini ya pasti kendaraan bermotor Pak. Tidak. Kendaraan bermotor dan ya yang ketiga yang saya katakan waktu itu dengan di rapat Bamus itu, yang ketiga mobilnya, ya saya tidak menyalahkan sopirnya karena mereka ngejar masuk, tidak.
Dan yang keempatnya, perda kita mengatakan, Pak, ini yang perlu diingat sekali bagi kita semua, ya kan? Perda kita sudah tidak boleh lagi tambang itu, Pak. Jelas itu, Tanjung Pandan itu. Ya. Saya minta, kalaupun misalnya tambang itu masih kita lakukan di Tanjung Pandan, ya dirubah perda itu. Itu yang saya minta kepada pemerintah. Jangan sampai ada polemik seperti ini. Dan hari ini kenapa kawan-kawan membicarakan dari awalnya seperti itu kronologisnya, tidak? Agar tidak ada nanti tidak panjang lebar pembahasannya. Benar tadi kata Pak Ivan. Kenapa ini ya? Karena Pak saya memang suruh dari awal berbicara ini. Dapat uangnya sekian gitu kan? Jangan sampai nanti saling ini gitu. Ya. Intinya ketika ada permasalahan lagi ingin ada rembukan, saya katakan, dan masyarakat juga sudah banyak ngeluh kepada saya, ya udah, terlepas mau seperti apapun izinnya, ya udah, kalau masyarakat sudah sepakat hari ini jalan tutup aja, tidak ada maunya kami tutup, kita hari ini tidak usah banyak lebar, karena saya sudah sampaikan tutup saja, tidak, dan perda itu sudah masih berlaku, tidak. Ya, kami tidak mengurusi masalah izinnya atau segala macam, yang jelas kami maunya masyarakat tutup. Tidak, itu aja sih sebenarnya, tidak usah banyak lebar, terserah mau seperti apa, tidak. Kalau udah masyarakat nggak mau, ya udah, kita tidak usah banyak lebar. Kalau perusahaan loyal itu sudah wajar itu, sudah seharusnya, tidak, sudah seharusnya itu, sudah seharusnya, tidak. Dan hari ini masyarakat, saya tidak mau. Saya katakan waktu di tanggal 20 itu kepada pemerintah, yang saya tidak mau kalau terjadi sesuatu, tidak, kepada masyarakat saya, ini. Dan hari ini sebenarnya poinnya kami tidak mau lagi, itu aja poinnya. Tidak mau lagi, intinya tidak mau lagi. Tambah pasir itu, selesai. Itu aja, terima kasih. Mungkin kita bisa dengarkan kembali dari pihak PT Aku terkait dari permasalahan ini, bahwa perizinan dari PT Aku itu ada juga menabrak perda kita. Nah, mungkin ada penjelasan dari pihak perusahaan terhadap kaitan ini, termasuk menanggapi dari Kepala Dinas PU, Kasat, dan anggota DPR Sudianto. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Izin, pimpinan rapat, dan Bapak Ibu Dewan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi menanggapi apa yang tadi terkait perizinan, dipastikan apapun sistem mekanisme perizinan yang berlaku pada saat itu dan sampai saat ini, kami tetap on track, Pak. Dalam artian kami sesuai dengan SK IUP yang kami miliki sebelumnya, bahwa dinyatakan kami pada saat itu memang berlakunya sampai 2024. Jadi dinyatakan bahwa dalam SK IUP itu berhak untuk memperoleh perpanjangan izin usaha 1 kali lagi. Nah, atas dasar itulah kami mengajukan perpanjangan izin usaha, di mana pada saat itu mekanisme perizinan usahanya dilakukan melalui lembaga OSS. Nah, itu intinya kami berproses dan keluarlah perpanjangan izin usaha sampai dengan berlaku tahun 2029. Terkait pengusahaan pasir itu merupakan pengusahaan produk sapi yang tidak tercantum di dalam SK IUP, dan itu dibolehkan secara aturan. Dan nanti jika memang dibutuhkan, artis lampiran-lampiran pendukung akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. IUP enggak ada? Gimana Pak? IUP-nya pasir ada nggak? IUP pasirnya tidak ada Pak, tapi bentuk pengusahaan pasirnya. Iya betul Pak. Jadi izin RKAB-nya nyangkut di kaulin atau di pasirnya? Jadi di dalam RKAB itu tercantum 2 komoditas. Di dalam RKAB itu tercantum 2 Pak. 1 pengusahaan kawin, 2 pasir kuasa sebagai sisa hasil pengolahan kawin yang berupa produk sapi. Dan itu diatur dalam RKAB. Jadi perjalanan 1 tahun dengan pasir berapa dengan? Kalau untuk pasir itu 120.000 ton per tahun, untuk kawinnya 60.000 ton per tahun. IUP itu dikeluarkan tahun berapa? IUP Yang perpanjangan itu? Perpanjangan itu sebentar Pak, saya. Dan perda kita 2014. IUP yang pertama terakhir sebelum ini 2014 Pak. SK IUP-nya keluar 2014 sebelum perpanjangan.
dan berakhir di tahun 2024. Nah, sebelum masa IUP itu berakhir, kami sudah mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangannya. Keluarlah SK izin pertambangannya sampai izin usaha perpanjangannya sampai tahun 2029. Nanti 2 kali perpanjang, ketiga kali perpanjang. Statusnya itu P kalau itu saja berarti perpanjangan kedua, Pak. Ya, ini sampai 2029. Iya, sampai 2029. Karena di SK IUP sebelumnya yang terbit di tahun 2014 itu dinyatakan bahwa PT Aneka Kaulin Utama berhak mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangannya 1 kali lagi. Mau Kaulin yang lama dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, yang saya hormati para kepala UPD yang mewakili yang hadir, yang saya hormati dari perwakilan masyarakat serta Pak Kades dan juga dari pihak perusahaan. Pada kesempatan ini kami coba menjelaskan bahwa PT Aneka Kaulin kalau secara legal ininya adalah tambang kaulin. Cuma ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa boleh melakukan aktivitas hasil dari kegiatan tailing dari kegiatan tambang kaulin, salah satunya adalah pasir. Kemudian kalau kaitan dengan tata ruang, di data kita bahwa mereka pernah mengajukan APIS di tahun 2018. Secara ini aturannya bahwa masih masuk dalam area pertambangan dan CBD, kemudian diperbolehkan selanjutnya agar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang berlaku dan berkoordinasi dengan OPD yang terkait. Nah, dalam pelaksanaannya kewenangan pertambangan dari kabupaten ke pusat kemudian ke provinsi. Nah, pada waktu mereka mengajukan perpanjangan yang kedua, itu pengajuan adalah sistem OSS, jadi secara otomatis mereka diperpanjang tanpa mereka meminta lagi APIS ataupun kelengkapan dokumennya ke daerah. Nah, inilah kondisinya. Di salah satu sisi di Perda kita mengatur pasal 91 itu bahwa Taimung Pandan itu tidak hanya berlaku sampai 2020 itu untuk kegiatan pertambangan, perkebunan besar dan peternakan. Dan untuk revisi kita baru tahun ini akan kita selesaikan gitu. Dan salah satu pembahasan kita adalah pemberlakuan pasal itu. Nah, kalau bicara aturan melanggar perda ya melanggar perda tata ruang gitu. Tapi di satu sisi SDM provinsi mengeluarkan perpanjangan izin gitu. Dan kami juga sudah pernah dipanggil pansus dari Komisi 3 DPRD provinsi untuk persoalan yang sama. Sampai kita bedah kesamaan di mana, kelalaiannya, dan memang pada waktu secara otomatis gitu bisa terkoneksi pengurusan perpanjangannya. Dan 2 kali kita di sini dan di DPRD provinsi kita dipanggil pada waktu itu gitu. Nah, itulah persoalan perizinannya dan mereka memang berlaku sampai 2029. Nah, ini akan kami memang jadi bahan pembahasan utama kami nanti pada waktu revisi. Kita insya Allah nanti di triwulan keempat kita siapkan, karena sekarang kita lagi menunggu jadwal linsek dari kementerian untuk pembahasan revisi. Salah satunya yang urgent itu, karena ini menjadi persoalan. Dan bukan hanya Aneka Kaulin, ada SMP Bonanza, ada yang lainnya juga yang berada di Kota Tanjung Pandan, termasuk perkebunan dan peternakan. Itu juga menjadi bahan PR kami. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Berarti kawan-kawan, ya, setelah kita dengar penjelasan bahwa secara langsung memang pihak PT Aku melanggar perda. Cuma di sini ya, memang ibaratnya sempat dibahas di provinsi terkait dengan perizinan dari PT Aku yang keluar secara otomatis. Jadi di sini kan kita juga akan melakukan langkah kemudian. Jadi gimana cara menyikapi hal seperti ini? Perda kita tidak boleh ada aktivitas tambang, sedangkan perizinan mereka muncul. Nah, nanti kita akan koordinasi dengan instansi terkait. Nah, kalau kita bicara tentang topoksi Pak Henry ya, selaku penegak perda, kan beliau yang bisa
secara kabupaten menyetop kegiatan ini kan, karena memang ibaratnya tugasnya Pak Henry gitu ya. Mungkin kita minta penjelasan dari Pak Henry lah. Mungkin ada seperti masukan lah kepada tentang proses. Silakan Pak Henry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan rapat serta Bapak Ibu anggota Dewan, Bapak Kepala Dinas, Bapak Bagian dan Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, Pak Ades, serta dari PTA. Terkait penegakan perda, memang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki salah satu tugas pokoknya adalah penegakan perda. Tapi mekanismenya adalah kembali ke pengampu perda, Pak. Nah, sementara perda yang dibicarakan oleh Pak Kepala Dinas PUPR terkait perda 3 tahun 2014 ini memang masih terjegal dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, masih terjegal dengan aturan yang lebih tinggi. Secara otomatis ini kami mengalami kendala untuk dalam menegakkan peraturan daerah. Nah, oleh karena itu Pak Edu akan melakukan koordinasi dan konsultasi serta melakukan revisi perda tersebut yang harus disesuaikan. Karena terus terang Pak, banyak sekali bukan hanya izin seperti ini, yang menyangkut perda-perda lain itu banyak sekali. Izin itu keluar tanpa ada pengetahuan kita semua. Nah, begitu kita ingin menindak, baik itu undang-undang maupun peraturan menteri yang berlaku itu sah. Sedangkan kita hanya berpedoman kepada peraturan daerah. Nah inilah Pak. Jadi untuk sementara kami menunggu dari hasil Pak Edu Pak. Karena ini yang pengampu perdanya di mereka. Apabila memang itu melanggar dan dilaporkan kepada kami, maka kami akan melakukan penindakan. Mungkin itu Pak yang dapat disampaikan. Bukan kami lemah, tetapi dalam hal ini ada rambu-rambu yang harus kami pedomani. Terima kasih Pak. Terima kasih tadi kepada Pak Kepala Dinas PUPR dan Kepala Satpol PP. Jadi terkait permasalahan ini sudah jelas tadi morbis tidak. Poin yang perlu kita ingat juga tidak. Ketika itu ada gejolak, ya udah daripada sesuatu yang tidak kondusif Pak. Kalau pun pemerintah kabupaten tidak ada wewenang sedikit pun, ya buat apa kita ada pemerintah di sini, bubar saja, ada PR-nya bubar gitu. Dah, artinya tidak seperti itu konsepnya Pak. Artinya seperti itu, saya paham arahnya kemana. Tidak, tapi ketika ini ada gejolak ini yang ditakutnya, artinya gejolaknya sampai di sini. Artinya mau tidak mau ya stop dulu lah, sebelum ada kejelasan atau gimana. Artinya tidak, nggak mau tahu lah. Saya sampaikan hari ini, ya jelas masyarakat kami ini, ya. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 33 itu jelas, bumi dan air itu kuasai negara. Kalau ini akan menderitakan masyarakat, buat apa gitu? Jelas undang-undang itu yang mengatur kok itu. Jelas undang-undang itu. Dari situ ada hak warga negara, ada hak rakyat loh di situ. Tidak. Kalau misalnya ya kita tidak bisa, ya udah. Jangan salahkan masyarakat nanti. Jangan salahkan masyarakat nanti. Tidak. Kalau boleh ya udah, nanti kita lihat saja nanti. Ya, saya hanya mengatakan seperti itu, Pak. Ya, saya karena nggak mau aja ada gejolak itu di daerah saya juga, gitu kan? Ya, saya minta nanti sudah tadi jelas Pak Edu dan Pak Anies sudah jelas mengatakan, ya udah untuk sementara aktivitas itu ya stop dulu untuk pasir itu. Ya, itu kuncinya seperti itu. Ya kalau kau di Indonesia oke lah misalnya kan. Nah, kalau yang kami gunakan yang permasalahan hari ini kan pasir, bukan yang lain. Itu aja sih. Tidak, sebelum ada ini. Ya, saya rasa sih sampai seterusnya untuk warga Dusun Timur 1. Ya, terima kasih Pak. Karena memang dasar berusahanya yang kami miliki sudah cukup jelas, ya kami akan tetap melakukan kegiatan tersebut Pak. Mungkin Baik, bisa terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi di sini ada perbedaan persepsi terkait aturan ya.
lebih tinggi dan daerah. Mungkin nanti kita, karena memang kita undang dari Lingkungan Hidup dan Dishub, kita minta pendapat dari Dishub ya terkait ini pengangkutan pasir. Apa saja dokumen yang harus disiapkan? Apakah ada andalalin kemarin Pak Royan? Ada menggunakan andalalin? Izin Pak, izin lingkungan ini kami ajukan perubahan izin lingkungan terkait untuk pengusahaan pasir itu di tahun 2019, di mana mohon maaf tolong koreksi bapak-bapak sekalian kalau memang saya ada salah, di mana pada saat itu kami belum diwajibkan untuk andalalin karena sudah masuk satu persatu di dalam dokumen izin lingkungan. Oh betul. Mungkin ada tanggapan dari Dishub, silakan. Dan jalan serta memperhatikan kondisi existing. Memang kalau kami dari teknis ya masih aman Pak untuk jalan itu, kan begitu ya, karena kami melihatnya dari bangkitan dan tarikan yang ada dengan perhitungan. Tetapi kalau terjadi keributan dengan masyarakat itu kan faktor sosial ya Pak ya. Nah yang kami tidak bisa membicarakan itu secara teknis hitung-hitungannya. Jadi di situ sebenarnya termasuk kecepatannya. Nah, kecepatan kendaraan segala macam itu kami rekomendasikan Pak sebenarnya, termasuk kalau bisa ditutup begitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk pengiriman kaulin selama ini masih aman, tidak ada masalah karena ditutup. Nah dan untuk apa namanya pengiriman pasir yang kami terpantau, nah karena kami sudah menurunkan personil dan forum lalu lintas juga untuk mengevaluasi di lapangan. Memang truk itu bergerak tanpa ditutup dengan terpal, tetapi kalau untuk ceceran boleh dibilang sedikit begitu kan, walaupun ada. Nah mungkin itu Pak. Tapi kalau untuk memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku itu masih dalam kategori aman. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, jadi sekarang aktivitas pasir Pak di wilayah Dusurek masih berlangsung. Apa memang sekarang sudah stop? Silakan. Terima kasih. Untuk sementara hampir 2 minggu ini kelihatannya aktivitas pengangkutan pasir tidak terjadi. Yang terakhir kita 2 minggu yang lalu ya, atau lebih 2 minggu yang lalu lah Pak kita pengangkutan. Kemudian kami di sini walaupun cuma hadir yang bisa hadir di sini tadi pernah kendala juga 6, tapi kami mewakili sebagai besar warga. Karena kami ini di sini dapat dukungan warga atas penolakan pengiriman pasir. Nah di sini dimulai kita dari jemaah Masjid Al-Ikhlas Pak, yang terjadi lalu lintas di situ kan. Nah ini ada sekitar 38 orang. Warga lain dari dusun kami ada 30 orang. Dari RT 29 33 orang. Kemudian dari RT 32 23 ini ada dalam waktu 2 hari. Jadi total yang ada di sini kurang lebih ada 186 orang nih Pak, yang istilahnya warga yang mendukung penolakan pengiriman pasir Pak. Nah kalau seandainya dalam waktu dekat atau besok-besok terjadi pengiriman, tidak untuk kemungkinan Pak, ya warga ini akan melakukan unjuk kekuatan. Nah tidak tahu kapan terjadinya, ya mudah-mudahanlah ada peraturan terbaru, ada peraturan baru. Pengiriman pasir barulah boleh lah gitu. Tapi kalau memang tidak ada peraturan baru, apalagi bersangkutan dengan Perda tadi yang nomor berapa tentang PP tata ruang kota tadi, kami pun menunggu Pak aturan itu. Kami juga ada acuannya tentang ya wilayah tata ruang wilayah Kabupaten Belitung yang tadi disebutkan tadi nomor 3 tahun 2014 tentang bahwa di Tanjung Padang ini sebagai kawasan yang bebas penambangan. Itu mungkin sementara Pak. Mungkin ada kawan-kawan nanti yang bisa menambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, jadi untuk sementara ini belum ada aktivitas 2 minggu ini. Tapi besok-besoknya belum tentu ada kembali gitu. Nah sebagai informasi kembali Pak, bahwasanya sudah ada kejadian kecelakaan yang baru-baru kemarin hari Selasa di depan pos sampah Kolin saja terjadi kecelakaan. Seorang orang tua ibu dan bapak-bapak
mungkin kena licin atau ada lubang di situ. Akhirnya ya ada warga lah yang membawa yang korban tadi ke rumah sakit. Belum yang terjadi di depan tumpukan-tumpukan pasir. Alhamdulillah sekarang ini sudah ditutup gitu. Nah, yang lubang-lubang informasinya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi setelah kita mendengarkan pendapat, masukan dan tanggapan, jadi di sini itu ya untuk sementara ini mungkin kita akan mendapat sebentar terkait dengan aturan antara kabupaten dengan perizinan PT Aku yang secara otomatis yang sesuai prosedur. Nah, dari penjelasan Pak Edo tadi, ya memang perlunya ada revisi kembali terkait tata ruang. Jadi mungkin ada beberapa poin yang akan kami rekomendasikan terkait hal ini. Mungkin ada tanggapan lain, mungkin dari Pak Iza, silakan. Sebelum kita mengeluarkan rekomendasi. Saran saya kepada Bapak Wan PPA ya di OB. Sementara kegiatan nagari, jangan bahasa Bapak yang mau tahu tetap berjalan. Dikondusif aja dulu Pak, dikondusif dulu situasinya. Kalau saya berpikir, karena ini kan UP-nya ibarat benar pengikut lah, bukan benar-benar UP ya Pak. Nah, jadi hati-hati Pak, saya bilang hati-hati. Iya, hati-hati Bapak. Hati-hati Pak, hati-hati. Ya, saya merasa juga kurang gampang Pak mencari salah dulu. Siapa ya? Apalagi itu tentu tidak disangka. Hanya hati-hati. Itu istana saya. Nah, Bapak lebih mengenal lagi tidak? Karena Bapak bukan Bapak yang pelaku. Apa wahana global yang pelaku? Dia tidak mau tahu yang apa. Yakin aku itu. Ini yang megang itu aja sampai. Kita semua mau enak apa sebenarnya? Agama, Bapak usaha agama. Kalau balik tidak masalah, kan itu baiknya. Jadi muatan itu yang paling pasti ya faktor kelihatan. Kalau pasti itu kelihatan. Makanya cuma kejadian itu yang fungsi untuk orang. Kartu, itu aja Pak Kadi, saran saya itu aja. Agak menahan sedikit aja. Karena kita bersentuh masyarakat itu kalau luar biasa Pak. Sebenarnya memang dari kondusif. Ada pun ini gejolak ke depannya Pak, juga jangan untuk panggilan Pak. Yakin itu Pak. Ya, karena itu kalau Bapak UP yang sebenarnya tidak mengikuti KW itu ada apa yang bayar kemarin pakai aku ke sebenarnya. Di mana PT Aneka Kaulin Utama Pak? Apa itu kan tapi kan daerah tidak rugi kan dia tahu tempatnya. Oke, itu aja Pak. Baik, ini agak sedikit seru sebenarnya. Nah, cuman kami kembalikan kepada warga ya, dan kepada perwakilan forum ya. Intinya keinginan dari warga setempat seperti apa. Jadi nanti kita akan tanyakan pula kepada PT. Silakan Pak. Pengiriman pasir keluar daerah ya, agar stop secara total. Itu permintaan dari kawan-kawan. Ya, mungkin Pak Kulani bisa menambahkan sedikit. Silakan Pak Kulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam untuk kita semua. Kita berikan doa semoga bapak-bapak pemimpin kita ini diberikan umur panjang, dimudahkan dalam hasil urusan. Saya Pak sebagai Ketua RT 29 yang membawahi 147 kakak. Jadi kira-kira warga saya itu hampir 700 Pak. Jadi saya berpesan dari mereka itu Pak, untuk sementara
mereka tidak mau, harus ditutup total, stop total untuk sementara waktu. Covid. Karena banyak Pak itu Pak, mereka udah minta pasaran Pak. Dia nanya sama saya, Pak RT, kalau jalan kita rusak 1 kilometer, apakah dapat PAD itu untuk membangun jalan yang kerusakan itu? Kira-kira Bapak mungkin tahu kan, untuk pembuatan jalan 1 kilometer aspal itu berapa miliar tuh Pak? Itu dari masyarakat Pak. Saya cuma perpanjangan mulut itu ya. Apalagi mereka tahu kemarin sudah tahu Pak Izar itu. Mereka tahu bahwa undang-undang peraturan pemerintah Kabupaten Belitung nomor 3 tahun 2015 menyatakan tidak ada lagi tambang di wilayah Kecamatan Cipanan. Itu mereka sedang berapa sekarang. Jadi banyak ada Pak itu tadi, jangan salahkan kami kalau mereka itu mengadakan aksi. Mungkin itu Pak yang nambah yang secara pernah terkami Pak itu tadi. Jadi intinya masyarakat desa Air Timur 1 dusun dan Timur 1 itu menolak Pak untuk pengiriman pasir keluar. Itu aja. Biar mereka ini punya izin. Punya izin dari mana? Banyak ada banding. Suara masyarakat itu suara Tuhan Pak. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Royan. Ada mau menanggapi terkait dari permintaan warga setempat yang diwakili dari Forum Lingkungan Perusahaan Raya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Cuma tadi sudah diperingatkan juga. Ya terima kasih Bapak sudah memperingatkan kami. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah ucap, salah berkata. Cuman ya itu tadi, walaupun ini bertentangan ya sekiranya kalau andai kata masih ada cara lain untuk kita menyelesaikan perselisihan ini, itu alangkah lebih baik lagi Pak. Karena kan secara itu tadi, walaupun ini tadi cukup berhati-hati sekali, karena walaupun ini kalau sudah ada gejolak ya memang sulit Pak, pasti sulit Pak, betul. Cuman perlu diketahui bahwa tadi sudah disinggung juga Bapak pimpinan rapat juga nanya kapan terakhir pengiriman pasir. Nah hari ini tongkangnya sudah datang Pak, sudah sandar. itu semuanya sudah dibayarkan, pajaknya sudah disetorkan ke daerah. Nah itu yang tadi kami juga di sini ya bagaimana ini kalau misalkan dengan kondisi seperti ini Pak. Sementara ya walaupun maaf lagi bukan maksud kami menyombong meninggi, tidak, tapi secara ininya kami sudah punya dibolehkan gitu loh Pak mengusahakan ini. Malah kami di sini bertanya balik gitu. Karena ya kalau kami ditanya dimintai apa? Bagaimana dalam hal ini perusahaan bersikap? Karena kami ada izin usahanya jelas, sudah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, ya kami sebisa mungkin inginnya Pak tetap berusaha, baik itu dalam pengusahaan kaulin dan produk samping berupa pasir kosa tadi. Mungkin yang kami tangkap dengan menghadiri undangan pembahasan RDP ini dapat dengan pendapat di ruangan DPRD Kabupaten Belitung ini ya semoga ada solusi Pak, harapan kami. Kalau misalkan tadi dibicarakan, sekali lagi maaf kalau misalkan tadi dibilang selesai, stop, ya saya rasa kami minta ya tolong dipertimbangkan lagi gitu Pak. Kalau misalkan tadi ada dampak dan kita transportasi mungkin Pak, ya gimana Pak? Kita baru-baru yang tembak di Indonesia, Aceh sama itu Pak, Pulau Pak, itu menteri Pak. Kalau udah makan nggak bisa Pak, menahan cari solusi terbaik lah Pak.
Itu udah jelas tuh Pak, lihat tuh 4 pulau itu. Bukan hanya pasir gitu Pak. Nah itu maksudnya mana? Cari lagi mana? Supaya semuanya baik lah, perusahaan baik, masyarakat baik semua. Ini yang dijalani fasilitas umum Pak. Lihat banyak dampaknya banyak nanti Pak. Apalagi Pak menyangkutnya izin di aku Pak. Tersentuh semua setelah ahli Kementerian itu nanti Pak. Apa OCS itu? Kalau dia lihat ada apa apis yang dari daerah yang muncul Pak, tidak melihat apis daerahnya. Lihat tata ruang daerah itu yang gimana, kita lihat ke situ. Karena cuma Pak terus terang harus sama tolong. Itulah kausan saya. Jadi semua baik. Baik, saya kembali. Jadi Pak perwakilan dari Dusun Raya, masalah ini selesai dan juga dari pihak PT pun ingin supaya ini tidak jadi masalah, begitu kan Pak? Nah, jadi adakah alternatif lain dari pihak warga seperti misalnya Pak perwakilan kesepakatan dibuat kembali. Nah, kan karena kan tadi sudah sadar kembali kan, tapi masyarakat meminta pada kami kan untuk membahas terkait dengan apa RDP kali ini. Nah, sebelum kami mengeluarkan rekomendasi dari DPRD, adakah yang mau disampaikan kepada mereka supaya ibaratnya solusi yang kita hasilkan dari pertemuan sore ini mendapatkan suatu yang tidak menimbulkan gejolak ke depannya. Nah, kalau masyarakat minta untuk stop, kan PT aku kan tidak seperti pasti stop gitu kan. Nah, kami juga selaku anggota DPR ini juga nggak segampang itu melakukan rekomendasi, karena ini berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, perda kita dikeluarkan, perizinan mereka dikeluarkan. Di sini juga DPR cuma fungsinya cuma fasilitasi, mencarikan solusi kepada masyarakat. Nah, ada yang mau disampaikan Pak? Kalau saran saya, nah cobalah ibaratnya sosialisasi kembali kepada masyarakat terkait hal ini. Mungkin tadi yang disampaikan dari awal kronologis Pak ya, bahwa ibaratnya ada beberapa kesepakatan yang tidak dipenuhi, timbullah gejolak mereka seperti itu. Nah, kan ada upah di sini Bu ya. Nah, sehingga apa yang disarankan dari kawan-kawan anggota DPR di sini, kondusiflah wilayah tersebut sampai nanti ada kajian kembali terkait dengan perda kita bersentuhan dengan perizinan sekarang. Itu. Jadi kami juga selaku anggota DPR sini semua kami tampung. Nah, tapi kalau untuk mengusulkan sesuatu, kami cuma butuh rekomendasi. Jadi jangan sampai walaupun ada RTP dari wakil rakyat yang diminta ke kami, tapi kan paling tidak kan kita tidak boleh melepas dengan aturan-aturan yang sudah keluar. Jangan sampai nanti apa yang kita rekomendasikan menjadi sesuatu yang bermasalah ke depannya. Mungkin ada yang disampaikan Pak terkait dengan, mungkin kita kembali ke awal tadi, keluh kesah dari kronologis Pak Saifuddin. Silakan Pak. Jadi kembali lagi ke awal nih Pak. Jadi kami masih ingin tetap terus berusaha, tapi itu tadi dengan segala permasalahan yang sudah ada saat ini, dengan berbagai keluhan yang disampaikan tadi dari keluhan masyarakat terkait polusi, efek dan dampak lain-lain, ya sebenarnya Pak, ini kami dari pertemuan kita kemarin di pabrik, kami juga menyampaikan ke Bapak, kepada pihak warga yang hadir waktu itu ke perusahaan, kami bilang sudah Pak, tidak usah urusan lagi dengan PT Global. Intinya kalau ada apa-apa, mari kita ngobrol sama-sama ke PT ATK Holding. Kita cari solusi, cuman ya ternyata kita dipertemukan di ruangan ini. Tapi alhamdulillah, artinya kami berharap semoga ada solusi lain dari
Bapak selaku perwakilan dari Forum Peduli Lingkungan Dusun Air Timur 1. Ya, intinya tadi dipastikan ada beberapa dampak yang timbul. Pertama bagian transportasi, terus kedua kemungkinan kontaminasi polusi ceceran yang jika tidak ada pengawasan atau pengaturan yang lebih baik, dikhawatirkan nanti ada dampak yang kurang baik, terutama terkhusus untuk masyarakat sekitar yang terdampak. Mungkin dari kami itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi Pak. Terima kasih. Nah, untuk seandainya ada perubahan-perubahan sepakat yang akan kita lakukan, nah ini kami juga tidak bisa memutuskan. Kami harus juga berkoordinasi dengan warga. Setidaknya kami akan mengundang kembali kawan-kawan. Nanti kalau perlu Pak Ades juga akan mengundang kembali. Di sebelum-sebelumnya Pak Ades juga sudah mengikuti pertemuan. Izin Pak, potong. Tadi sebenarnya sudah disampaikan dari koordinator. Kita sudah melakukan rapat yang kedua Pak. Artinya Pak, harga mati itu Pak. Kita kalau mengumpulkan warga lagi, udah marah warga nanti. Saya minta harga mati itu udah. Kalau pabrik mau ya silakan. Mau main-main ya udah. Karena saya lihat videonya ketika kawan-kawan Pak. Ketika kawan-kawan pergi ke begitu lancangnya Bapak. Luar biasa saya bilang. Saya waktu lagi di Pangkal Pinang Pak. Kalau anti tiket balik saya balik ke situ Pak. Begitu hebatnya Bapak ya. Menantang masyarakat mau dilapor kemana silakan kata Bapak. Itu ada videonya masih Pak. Dan hari ini Pak, tidak. Ya saya katakan ya tidak mau harga mati itu Pak itu. Terserah. Kerja. Hah? Kita bawa kemana ya kita Bapak. Apa hari ini? Bapak, kami melanjutkan kembali. Terima kasih Pak Budianto. Kami yakin Pak, apapun pembicaraan yang akan kita lakukan, apapun yang akan diberikan, kami yakin warga kami pun sudah keberatan. Karena apa yang sudah diberikan sedikit amat, nggak segitu nah. Dapat apa? Kami ini meminta waktu itu dengan direktur dengan susah payah. Setelah dapat, susah lagi Pak untuk mempertanggungjawabkannya. Macam-macam penilaian. Habislah di kongji duit itu. Padahal alhamdulillah Pak, kami selaku pengurus mungkin hanya dapat segelas kopi pada pertemuan itu Pak. Selebihnya kami serahkan kepada masyarakat sesuai dengan tujuannya Pak. Jadi walaupun Bapak telah menyampaikan informasi melalui Pak Kades pada hari raya Pak Andi, insya Allah diajak kembali untuk pertemuan. Saya bicarakan lagi, saya sampaikan bahwa pihak Kaulin akan memberikan informasi pekerjaan kepada beberapa orang warga. Apa itu? Bentuknya adalah untuk dijadikan sebagai pembersih lalu lintas di jalan. Oh ya, terima kasih. Itu Pak informasinya Pak yang kami terima. Benar atau salahnya, itulah informasinya. Tapi setelah kami berbincang-bincang, nggak mau tahu. Pokoknya pengangkutan pasir Kaulin harus di stop. Biarlah itu menjadi ikon untuk dusun air raya, khususnya ya dusun air raya Timur 1 Pak. Nah, antisipasi juga jangan sampai Kaulin ini hanya memberikan dampak yang kurang bagus Pak. Lubang-lubang itu Pak. Sekarang apa yang dapat dibanggakan Pak? Mengenai pendirian Kaulin baru tahun 2001 25 inilah 5 tahun Pak. Sebenarnya dari 2019 Pak. Setelah kami mendapatkan tenaga ahli yang Bapak kirim untuk pertemuan di desa tentang mineral ikutan. Nah disitulah kami dapat RT Pak, RT RW dapat santunan. Sampai sekarang inilah. Nah itu Pak RT ditambah 3 warga masing-masing yang berdampak. Terima kasih. Kami tanyakan duit apa ini? Ternyata duit CSR. Saya rasa cuma CSR sih. Ya, sebenarnya kami menginginkan selama lebih berarti 65 tahun Pak.
ada bentuk apa yang dibuat dari CSR, itu gerbang ke di depan Jalan Murai, selamat datang Jalan Murai, CSR Kaulin 2026 misalnya. Nah kemudian CSR Kaulin kalau seandainya memang benar-benar dibantukan untuk masjid kita, Pak, sudah selesai Pak 2 tahun Pak, sudah selesai masjid kita. Kami kenyataannya, ya kita sih tidak memaksa untuk membantu Pak. Tapi kalau dibantu alhamdulillah kita terima. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengalami kembali untuk terakhir kali kita minta pendapat dari Kepala Desa untuk sudah diundang. Silakan Pak Kades. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dan para dewan dan juga kepala dinas dan instansi terkait dan juga perwakilan dari PT Tahu perwakilan dari dusun area Timur Satu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi setelah kita lihat dan kita dengarkan sedikit yang mulas 70 tahun yang lalu PT Tahu telah berjalan. Dan alhamdulillah selama 2 tahun itu tidak ada apa-apa. Itu karena kaulin. Karena kaulin ya. Jadi yang jadi dampak sekarang itu masalah adalah pasir yang lebih kurang 5 tahun lalu ya, dari 2019 ya. Yang betul juga saya jadi kepala desa 2018. Jadi sebelum kaulin itu pasir jual, memang pada saat itu masyarakat minta bantuan pasir tetap dibantu dari PT Tahu. Tadi ratus truk itu yang diberikan, atau Bapak Ibu tahu, itu adalah untuk masjid di jembatan itu. Karena menggaruk tempat itu banyak untuk pasir kan. Jadi setelah itu, 3 tahun kemudian kami dapat diingatkan dari Dispenda, pasir itu adalah objek pajak Belitung, Kabupaten Belitung. Di penalisan itu tidak diberikan lagi, siapa mau pasir harus beli, gitu kan? Nah, kecuali juga yang kecuali untuk kuburan itu ada setiap waktu kami minta kosong itu tidak dibayar, bukan tidak bayar pajak tapi PT KU sendiri yang membayar pajak. Jadi sehubungan dengan yang kita bahas pada hari ini dan keinginan masyarakat untuk pasir itu ditutup, saya tidak banyak berkomen karena IUP-nya memang tidak ada kan? IUP khusus langsung untuk pasir ini tidak ada. Jadi kalau kita ingin berkuat istilahnya, motor untuk bisa berjalan, itu pasti sudah tersandung pada aturan kan? Jadi kalau tanggapan kami, memang PDKU tadi menyatakan bongkaran sudah standar kan? Berarti sudah mulai hitungan biaya. Tapi karena aturan seperti itu sudah ada dan tidak masyarakat juga tidak mengurus lagi, saya rasa kerugian itu di PDKU ya sampai sendiri gitu kan. Dan dari pimpinan dari satu atas nama masyarakat tadi ya, tidak menginginkan lagi. Jadi saya selaku kepala desa tidak punya wewenang tinggi, tidak punya wewenang banyak, dan juga harus diikuti aturan yang diinginkan dari masyarakat. Apalagi sudah dikatakan Pak Sidianto tadi, itu sudah harga mati. Nah, saya selaku kepala desa hanya bisa memberi tanggapan ternyata untuk itu stop dulu, terutama di stop dulu ya, bahkan di stop selamanya gitu kan, karena itu adalah sudah keinginan masyarakat. Sekali lagi saya selaku kepala desa tidak dapat berbanyak dan mengikuti aturan itu karena peraturan daerah perdana dari UP itu tidak ada pasir ya. Dan juga selama ini kan bukan hanya dari Dapu dan pernah juga Koperasi Angkatan Laut dari Jakarta coba membeli pasir itu per 1 tongkang. 2 minggu kemudian menyatakan kenapa Pak tidak rugi gitu. Rugi gitu. Karena kenapa tongkang di sana kosong.
polanya bawa angkutan yang tidak sesuai dengan biaya. Nah, jadi saya rasa kebutuhan pasien itu adalah permintaan, ya, permintaan atau itu untuk kembali di sana. Jadi kalau memang masyarakat menginginkan untuk stop dan tokoh masyarakat daerah juga sudah menginginkan itu, nanti saya tidak bisa berbanyak lagi kecuali mendukung penyelamatan itu walaupun risikonya ada di PT kamu. Itu saya mohon maaf karena saya hanya bisa bertanggapan seperti itu. Mohon maaf segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini benar-benar luar biasa. Dari pagi jam 8 sampai sekarang penutupnya panas. Bu Menta mungkin ada mau disampaikan? Nah, ya, dari lingkungan kan. Jadi memang ada permasalahan ini ya terkait dari adanya dua aturan ya yang ada. Pertama Perda kita kabupaten, kedua Presiden yang keluarkan dari kementerian. Jadi di sini kan mungkin ada pengkajian lebih lanjut terkait dari permasalahan ini. Satu sisi kami memang ada dua rekomendasi yang akan kami keluarkan di DPD Kabupaten itu. Baik, jadi setelah kita mendengar dari pihak forum peduli lingkungan usaha daya dan juga dari OPD instansi terkait yang diundang serta dari pihak PT aku ya, maka dengan ini setelah kami dengarkan DPRD Kabupaten Belitung memberikan dua rekomendasi terhadap permasalahan ini. Yang pertama, DPRD Kabupaten Belitung merekomendasikan kepada instansi terkait ya, untuk membentuk tim mengkaji kembali perda tata ruang kita dan juga perizinan berusaha PT Aneka Kauling Utama khusus pasir. Yang kedua, BPD Kabupaten Belitung merekomendasikan meminta kepada manajemen PT aku untuk mengkaji kembali terkait pengiriman pasir berikutnya agar situasi di masyarakat tidak tambah bergejolak dan lebih kondusif. Saya rasa itu yang kami rekomendasikan dua kondisi. Apabila ada kata-kata dari kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dengan demikian acara rapat dengar pendapat sore hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman.